Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada video kali ini, kita akan coba untuk melanjutkan kembali video kita dari materi sebelumnya. Nah, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pertahanan tubuh secara non-spesifik. Nah, pada sistem pertahanan tubuh secara non-spesifik tersebut, kemarin sudah kita bahas ada 4 macam mekanismenya. Ada yang pertahanan terhadap atau terdapat di permukaan tubuh, ada yang kedua respon peradangan, ada juga yang fagositosis, dan ada juga yang protein antimikrobia. Nah, keempatnya itu kemarin sudah kita bahas masing-masingnya. Yang mana kemarin pada pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh, ada yang berupa pertahanan fisik, ada pertahanan mekanis, ada pertahanan kimiawi, ada juga pertahanan biologis. Yang inflasi kemarin atau respon peradangan ada 3 mekanismenya. Ada jaringan mengalami luka, terdapat pelebaran pembuluh darah, dan juga sel-sel fagositnya memakan patogen. Kemudian kemarin di fagositosis ada juga beberapa mekanismenya mulai dari tahapan pengenalan sampai ke tahapan pengeluaran atau disebut juga dengan releasing. Nah, kemudian kemarin di protein antimikrobia juga telah kita bahas kemarin jenis-jenis protein yang bekerja di sana. Nah, namun pada video kali ini atau pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah kelanjutannya, yaitunya sistem pertahanan tubuh secara spesifiknya. Nah, tentunya sistem pertahanan tubuh secara spesifik ini akan berbeda dan akan sangat berbeda sekali dengan sistem pertahanan tubuh secara non-spesifik. Nah, lalu apa sih itu pertahanan tubuh secara spesifik tersebut? Nah, coba kita lihat dulu. Pertahanan tubuh secara spesifik itu adalah sistem pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke tubuh kita. Sistem ini bekerja apabila patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh yang non-spesifik. Sistem pertahanan tubuh spesifik disebut juga dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Nah, sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Nah, secara tidak langsung, sistem pertahanan tubuh yang spesifik kita ini atau imun tubuh kita ini akan bekerja untuk melawan patogen atau penyakit tersebut apabila penyakit atau patogen tersebut telah berhasil melewati atau melampaui atau juga disebut sebagai telah menembus lapisan pertahanan tubuh kita secara non-spesifiknya. Kita tahu bahwa lapisan tubuh non-spesifik itu kemarin ada 2 ya. Ada yang non-spesifik secara eksternal dan juga non-spesifik secara internalnya. Nah, berarti keduanya tersebut telah berhasil dilewati oleh patogen ini. Nah, karena patogennya berhasil masuk, maka di sini sistem pertahanan tubuh secara spesifik kita akan mulai bekerja. Nah, pertahanan tubuh secara spesifik ini dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya sudah kita singgung juga bahwa limfosit itu ada 2 macam atau ada 2 jenisnya. Ada limfosit B dan ada juga disebut dengan limfosit T. Nah, di sini ada pada gambar ini ada limfosit B atau sel B, pembentukan dan pematangannya di sumsum tulang.
Kalau limfosit T atau sel T, pembentukannya di sumsum tulang dan pematangannya terjadi di kelenjar timus. Nah, sekarang kita lihat dulu masing-masing apa itu limfosit B atau sel B dan apa juga itu limfosit T ataupun disebut dengan sel T. Simaklah penjelasan berikut ini. Kita akan coba bahas dulu tentang limfosit. Nah, seperti pada gambar sebelumnya, limfosit itu dibagi menjadi dua, yaitu limfosit B atau sel B dan juga limfosit T atau sel T. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu tentang limfosit B atau disebut juga dengan sel B. Nah, limfosit B, proses pembentukan dan pematangan sel B ini terjadi di sumsum tulang. Sel B berperan dalam pembentukan kekebalan humoral dengan membentuk antibodi. Sel B dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Berarti sel B ini ada 3 jenisnya yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah dia? Ada namanya 1. Sel B plasma. 2. Sel B pengingat. Dan yang ketiga adalah sel B pembelah. Nah, tentunya ketiga sel B ini tidak akan sama fungsi ataupun sama kerjanya. Karena dia dibedakan menjadi 3, otomatis fungsi dan juga kerjanya akan sangat berbeda-beda. Nah, lalu apa sih fungsi mereka? Mungkin kalau pada gambar ini nanti akan kita jelaskan juga. Namun di sini kita akan lihat dulu fungsi dari masing-masing sel B ini. 1 tadi sel B plasma. Berfungsi untuk membentuk antibodi kita. Kemudian sel B pengingat. Apa fungsinya? Berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Maksudnya di sini adalah jika infeksinya terjadi lagi dan lebih parah lagi. Nah, kemudian yang ketiga tadi sel B pembelah, yaitunya berfungsi untuk membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Nah, jadi itu ketiga fungsi dari masing-masing sel B tadi. Nah, kalau pada gambar ini, itu adalah gambar tentang respon imun kita itu secara spesifik. Atau bagaimana cara kerja imun tubuh kita itu jika adanya benda asing yang masuk atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Contohnya pada gambar pertama. Sel B menemukan antigen dan menangkapnya. Gambar kedua, sel B menunggu aktivasi dari sel T helper. Yang ketiga, kemudian sel B mengaktifasi sel plasma dan sel memori. Yang keempat, kemudian sel plasma memproduksi antibodi untuk menyerang antigen. Yang kelima, sel antibodi memfagosit antigen tersebut. Nah, yang keenamnya, sel memori mengingat terus apabila ada antigen yang sama. Makanya ada orang mengatakan bahwa kita itu susah untuk terserang virus atau penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Sekarang kita akan coba lanjutkan kembali kepada sel T atau limfosit T. Antara sel T dan sel B itu memiliki jenis dan fungsi yang berbeda. Nah, sel T itu adalah proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Sel T berperan dalam pembentukan kekebalan seluler, yaitu dengan cara menyerang sel penghasil antigen secara langsung. Sel T juga ikut membantu produksi antibodi oleh sel B plasma.
Sel T dapat dibedakan menjadi 3 juga jenisnya. Ada sel T pembunuh, ada sel T pembantu, dan ada sel T supresor. Sedangkan tadi kalau sel B dia ada sel B plasma, sel B pengingat, dan sel B pembelah, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat apa sih fungsi-fungsi dari sel T ini. Pertama, sel T pembunuh seperti namanya, atau disebut juga dengan sel T sitotoksik. Apa itu? Berfungsi untuk menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Maka dia akan langsung untuk menyerang patogen-patogen tersebut. Nah, yang kedua, sel T pembantu. Sel T pembantu berfungsi untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Nah, masih ingat kan apa itu fagositosis? Nah, itu proses sel tubuh kita memakan benda asing atau benda padat yang masuk ke dalam tubuh kita yang dianggap menjadi patogen atau merugikan tubuh kita. Nah, yang ketiganya sel T supresor. Apa fungsinya? Berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T supresor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Nah, jadi itu dia materi kita tentang limfosit, yaitunya limfosit B dan limfosit T, atau dikenal juga dengan sel B dan sel T, yang mana sel B dibagi menjadi 3, yaitu sel B plasma, sel B pengingat, dan sel B pembelah. Sedangkan sel T dibagi juga menjadi 3, yaitu sel T pembunuh, sel T pembantu, dan sel T supresor. Nah, itu dulu penjelasan kita pada materi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini. Dan juga bagikan video ini ke kawan-kawan yang lainnya agar mereka mengetahui juga apa yang belum diketahuinya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.